Halo dan selamat datang kembali di Kupasan Mendalam kita hari ini. Kita mau bahas soal sorting atau pengurutan. Gimana sih cara kita menciptakan keteraturan dari kekacauan sehari-hari? Sumber kita kali ini dari bab 3 buku Algorithms to Live By. Buku ini keren banget, menerapkan ilmu komputer buat masalah sehari-hari. Mungkin Anda mikir, atau hubungannya algoritma sama, katakanlah, rak buku saya yang berantakan. Ternyata banyak banget. Mari kita coba bedah ya. Bayangin deh, Anda mau merapikan koleksi buku sesuai abjad nama pengarang. Pendekatan yang paling alami mungkin Anda lihat raknya, cari dua buku yang salah urutan, misalnya buku Chairil Anwar ada setelah Pramodia, terus Anda tukar posisinya. Ulangi lagi, cek lagi, tukar lagi, sampai semua rapi. Kedengerannya simpel kan ya? Nah, di ilmu komputer ini mirip sama bubble sort. Tapi pertanyaannya apakah ini cara paling efisien, paling cepat gitu? Nah, disinilah kacamata ilmu komputer itu berguna. Kita pakai notasi Big O buat ngukur efisiensi. Metode kayak bubble sort tadi atau yang mirip kayak insertion sort, itu biasanya masuk kategori O of n kuadrat. O n kuadrat. Artinya apa? Kalau n itu jumlah buku Anda, terus koleksi Anda nambah jadi 2 kali lipat, waktu buat ngurutinnya itu jadi, 4 kali lipat. 4 kali lipat. Cuma karena nambah 2 kali lipat. Iya, betul. Jadi kalau koleksinya besar, ribuan atau jutaan item, metode O of n kuadrat ini bisa jadi lambat banget. Nggak praktis. Wah, itu kedengarannya emang nggak efisien ya buat skala besar. Idealnya kan kita pengen secepat mungkin. Mungkin O of N gitu, waktu linear. Atau malah O of 1, waktu konstan, cepet banget, berapapun jumlahnya. Pengennya sih gitu, ya. Tapi sayangnya, buat ngurutin sekumpulan barang acak, ON atau O1 itu secara teori nggak mungkin. Kenapa? Ya karena paling nggak kita harus lihat atau cek tiap item sekali buat mastiin udah urut semua. Proses ngeceknya aja udah butuh waktu ON. Jadi ngurutin pasti lebih lama dari itu. Nah pertanyaannya jadi, bisa nggak kita cari cara yang lebih baik dari ON kuadrat yang lomot itu, meskipun nggak bisa secepat ON? Oke. Jadi ON kuadrat kelamaan, ON mustahil. Ada jalan tengahnya nggak nih? Ada dong. Disinilah kita kenalan sama salah satu bintang di dunia algoritma, merge sort. Merge sort. Gimana tuh cara kerjanya? Merge sort ini pakai pendekatan keren namanya divide and conquer. Bagi dan taklukan. Bayangin tumpukan kartu nama acak, jangan urutkan semua sekaligus. Pertama, bagi dua tumpukannya. Terus bagi lagi, sampai jadi tumpukan kecil banget. Isinya satu atau dua kartu. Gampang kan ngurutinya? Nah, bagian pentingnya itu pas menggabungkan atau merge. Ambil dua tumpukan kecil terurut, gabungin jadi satu tumpukan lebih besar yang juga terurut. Terus aja gitu. Gabungin tumpukan 4 kartu jadi 8, 8 jadi 16, sampai akhirnya semua kartu kurut rapi. Kuncinya di proses penggabungan yang efisien itu. Divide and conquer. Kedengarannya lebih sistematis ya. Terus seberapa efisien ini kalau pakai notasi Big O tadi dibanding ON kuadrat si bubble sort? Nah, ini dia lompatannya. Merge sort itu masuknya O of n log n, dibaca O n log n. Sering disebut waktu linearitmik. Mungkin istilahnya agak teknis, tapi dampaknya luar biasa. Ingat tadi data sensus, kalau pakai O dalam kurung n kuadrat, mungkin butuh 300 juta langkah, gitu kan? Pakai O dalam kurung n log n, mungkin cuma butuh katakanlah 29.000 langkah. Jauh banget kan bedanya? Wow, dari jutaan jadi cuma puluhan ribu. Gila juga ya bedanya. Makanya, algoritma kayak merge sort ini jadi andalan buat pengurutan skala besar, kayak di pusat sortir logistik atau perpustakaan raksasa. Contohnya King County Library System di AS itu, sistemnya canggih banget. Efisiensi O of n log n ini benar-benar game changer lah buat ngelola data atau barang dalam jumlah masif. Luar biasa ya. Ini nunjukin kalau kadang cara yang kita anggap alami itu belum tentu paling efisien. Tapi ini jadi mikir lagi nih. Kalau udah ada cara super efisien kayak merge sort, apa berarti kita harus selalu ngurutin semuanya? Apa iya merapikan tiap laci, tiap folder, selalu sepadan sama usahanya? Nah, itu pertanyaan bagus soal analisis biaya manfaat, cost-benefit analysis. Ngurutin itu kan butuh waktu dan usaha di awal ya, sebagus apapun metodenya. Manfaatnya baru kerasa nanti, pas kita perlu nyari sesuatu. Nyari di data terurut kan cepat. Jadi, keputusannya tergantung seberapa sering Anda bakal nyari di situ nanti. Kalau arsip lama yang jarang dibuka,
ya mungkin nggak usah repot-repot ngurutin, biarin aja. Tapi kalau daftar kontak penting atau resep masakan favorit yang sering dilihat, nah usaha ngurutin di awal tuh bakal kebayar banget nanti. Contoh paling ekstrim mungkin Google kali ya. Mereka kan ngurutin informasi se-internet. Gede banget itu kerjaannya. Dan itu semua dilakukan sebelum kita ngetik apa-apa di search bar. Kenapa mereka mau ngelakuin biaya segede itu di awal? Tepat, Google itu bertaruh kalau kita, pengguna, bakal nyari terus-terusan, miliaran kali sehari. Buat mereka, waktu pencarian harus secepat kilat, milidetik. Jadi biaya komputasi raksasa buat ngurutin web di awal yang dikerjain server mereka, itu dianggap lebih murah. Lebih murah daripada ngebiarin jutaan kita nunggu beberapa detik ekstra tiap kali nyari. Mereka ngorbanin biaya internal demi kecepatan kita. Itu contoh skala industrinya. Oke, jadi ada soal efisiensi teknis, ada soal kapan perlu ngurutin. Sekarang coba kita lihat logika ini di tempat lain yang mungkin nggak kepikiran. Kayak penjadwalan turnamen olahraga. Kenapa ya beberapa olahraga kok kayaknya pakai format yang kalau dari kacamata efisiensi komputer boros waktu banget? Contoh bagus itu musim reguler bisbol di Amerika. Ratusan pertandingan, banyak tim ketemu berkali-kali. Ini kan mirip round robin ya. Kompleksitasnya kayak ON kuadrat. Kalau tujuannya cuma nyari juara paling cepat, kenapa nggak pakai sistem gugur aja? O dalam kurung N. Atau minimal O N log N. Nah iya, kenapa tuh? Jawabannya, tujuannya bukan cuma nyari juara secepat mungkin. Di olahraga pro, pertandingannya itu sendiri yang jadi produk. Buat hiburan, buat pendapatan tiket, hak siar, buat pemain nunjukin skill, bangun cerita semusim. Perbandingan atau pertandingan yang kalau di komputer dianggap nggak perlu, di olahraga justru itu intinya. Jadi efisiensi di sini bukan cuma soal kecepatan nemuin juara, tapi juga nilai hiburan dan bisnisnya. Oh, jadi efisiensi itu relatif ya, tergantung tujuannya apa. Oke, oke. Tapi selain efisiensi waktu, gimana soal akurasi? Seberapa bagus format-format ini nentuin tim atau pemain terbaik sebenarnya? Apalagi kan suka ada faktor keberuntungan, noise gitu kan di tiap pertandingan. Format sistem gugur, single elimination, kayak turnamen basket NCAA March Madness di AS itu kan cepet banget ON. Tapi format ini rapuh banget sama noise atau keacakan. Pemain kunci cedera, lagi nggak hoki, lawan lagi bagus banget, macam-macam lah. Sumber kita ngasih contoh yang lumayan bikin kaget. Kalau tim yang lebih kuat pun, peluang menangnya cuma katakanlah 70% di tiap laga. Di turnamen sistem gugur 6 ronde, peluang tim terbaik itu buat jadi juara beneran bisa jadi kurang dari 12%. Serius? Kurang dari 12%, padahal tim terbaik. Wah, gede banget ya pengaruh noise di sistem gugur. Ya, jadi kecepatan ON itu ada harganya. Potensi akurasi yang lebih rendah. Satu kali kalah aja bisa langsung pulang, tim bagus. Makanya format yang lebih panjang kayak Liga ON kuadrat mungkin lebih lambat, tapi cenderung lebih akurat nyaring tim terbaik karena ada banyak kesempatan. Kalau kompetisi macam lomba lari gimana? Balapan gitu? Nah, itu beda lagi cara ngurutinnya. Lomba lari atau balap itu kan semua pesertanya diurutin barengan dalam satu waktu. Kalau dilihat dari jumlah perbandingan buat nentuin urutan finish, ini malah efisien banget, bisa dibilang mendekati O1. Cuma satu kali pengukuran massal. Ya jelas, durasi lombanya tergantung pelari terakhir, tapi proses rankingnya itu simultan, pakai satu ukuran, waktu tempuh. Ini bedanya, lomba, race, lawan pertarungan, fight. Tinju atau anggar butuh seri pertarungan, misal O log N. Lomba cukup ukur satu variabel kuantitatif, waktu, jarak, untuk semua peserta. Menarik. Jadi ada beda fundamental ya antara ngurutin lewat perbandingan berpasangan sama ngurutin pakai satu ukuran angka gitu. Dan ide ngurutin pakai ukuran sederhana ini, ternyata dampaknya luas banget ya di luar olahraga. Betul sekali, Li. Dan ini mungkin salah satu poin paling dalam dari bab ini. Coba pikirin, hierarki di alam. Ada ikan yang statusnya ditentuin ukuran badan. Yang gede dominan, yang kecil nurut. Ini kan ukuran kuantitatif sederhana. Gampang dilihat, relatif damai, nggak perlu berantem terus buat nentuin siapa bosnya. Bandingin sama ayam pecking order atau primata, yang seringkali butuh interaksi agresif, kayak perbandingan ON kuadrat atau ON log N buat nentuin hierarki. Nah, relevansinya ke masyarakat manusia itu kuat banget. Kita pakai ukuran kuantitatif. Uang, usia, hormati yang tua, bahkan PDB negara buat nentuin undangan KTT G20.
Ini cara buat menyederhanakan pertanyaan soal status yang rumit dan bisa jadi sumber konflik. Daripada berantem panjang, habisin waktu, sumber daya, bahkan nyawa, kita pakai satu angka sebagai patokan. Jadi metrik kuantitatif ini kayak PDB tadi, meskipun mungkin kasar ya, nggak nangkep semua hal, fungsinya kayak algoritma sosial gitu ya, buat ngurangin potensi konflik pas nentuin urutan atau status. Persis. Ini cara menghindari biaya komputasi sosial yang tinggi dari perbandingan rumit dan subjektif. Dengan sepakat pakai satu ukuran, walau nggak sempurna, masalah status yang bisa meledak jadi lebih teknis, lebih gampang diatur. Sumber kita bahkan bilang, praktek budaya pakai metrik kuantitatif ini mungkin sama pentingnya buat peradaban skala besar kayak penemuan teknologi baru. Mekanisme dasar buat bikin keteraturan sosial. Wah, dalam juga ya. Kalau gitu kesimpulannya pengurutan ini bukan cuma soal ngerapihin rak buku atau data doang. Ini konsep dasar banget tentang efisiensi, lawan usaha, soal biaya manfaat jangka panjang, soal nyimbangin kecepatan sama akurasi di dunia yang penuh noise, dan bahkan cara kita bangun tatanan sosial. Tepat sekali. Cara kita milih buat ngukur dan bandingin sesuatu, apakah lewat serangkaian pertarungan detail, atau lewat satu lomba pakai ukuran angka, itu ngaruh banget ke algoritma yang kita pakai buat bikin keteraturan. Dan pilihan algoritma itu, ya punya konsekuensi nyata ke sumber daya, waktu, akurasi, bahkan tingkat konflik atau harmoni di masyarakat. Renungkan. Tadi kita bahas PDB bisa nyederhanain ranking negara, tapi ya kasar dan nggak sempurna. Coba deh Anda pikirin, di hidup atau kerjaan Anda, di mana Anda sering ngandelin ukuran angka sederhana buat ngurutin, ngeranking, atau nilai sesuatu. Bisa skor ujian, target penjualan, jumlah follower, apa aja. Nah, nuansa penting apa kayak kualitas, kreativitas, kebahagiaan, keadilan yang mungkin kelewat sama angka-angka itu, apa biaya komputasi, usaha buat dapat ranking itu, versus biaya akurasi, risiko salah nilai atau ngabain hal penting di situasi Anda itu. Sampai jumpa di kupasan mendalam berikutnya.